lajeng mengsemeton sareng sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Karangasem bersama polisi dan TNI menggerebek kawasan rawan peredaran narkoba, 4 orang dibekuk. Wisatawan terganggu dengan jaringan kabel semrawut di wilayah Bandung. Jelang Hari Raya Galungan, penjual penjor musiman di Bandung kebanjiran pesanan. Badan Narkotika Nasional BNN Karangasem bersama kepolisian dan TNI akhir pekan lalu menggerebek kawasan di Bali Timur yang rawan peredaran narkoba. Di Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, petugas meringkus 4 orang yang terbukti positif mengonsumsi sabu-sabu. Di lokasi petugas gabungan memeriksa dan melakukan tes urin secara acak, dan 2 dari 4 orang yang diamankan merupakan residivis dalam kasus narkoba. Namun dalam penggeledahan di rumah pelaku, petugas tidak menemukan barang bukti, hanya peralatan untuk menghisap sabu-sabu. Kita menyasar Kampung Kecicang Islam untuk melaksanakan deteksi dini. Tujuannya adalah untuk memastikan Kampung Kecicang Islam ini bersih dari narkoba. Hasil sementara kita melaksanakan tes urin ini, deteksi dini, 4 orang yang terjaring positif. Kenapa menyasar ke Cicang? Dasar kami melaksanakan kegiatan ini, dasarnya kita ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat dari Kecicang Islam sendiri banyak yang mengkonsumsi narkotika. Selain itu, data-data dari pengungkapan kasus di Polres Karangasem menyampaikan bahwa banyak juga anggota atau masyarakat yang menggunakan narkoba. Salah satu dari pelaku yang diamankan adalah seorang residivis kasus narkoba yang baru saja bebas 3 minggu lalu. Penangkapan keempat tersangka menjadi bukti daerah Kecicang Islam masih menjadi wilayah siaga narkotika yang perlu diawasi. Keempat warga yang positif tersebut kini menjalani rehabilitasi di BNN Karangasem. BNN dan aparat kepolisian serta TNI akan meningkatkan razia di daerah rawan peredaran narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Serangan cyber bisa menghantam instansi pemerintahan dan sektor strategis. Kedaulatan data sangat penting untuk melindungi kepentingan publik serta keamanan informasi vital. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangli membentuk tim tanggap insiden cyber untuk menangkal serangan dan gangguan cyber secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, tim juga akan terus meningkatkan pelatihan keterampilan dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks. Unsur-unsur penting yang tidak boleh dipublikasikan, unsur-unsur yang dimiliki oleh pemerintah, ini jika bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya menjadi sangat rawan disalahgunakan. Tentunya dengan terbentuknya tim cyber ini, hal-hal itu bisa diminimalisir, kalau bisa dinolkan kalau ada serangan. Serangan cyber saat ini semakin kompleks dan rumit. Pelaku tidak hanya mencuri data, namun juga melumpuhkan jaringan infrastruktur sehingga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tim keamanan cyber kokoh akan melindungi sistem dan keamanan data seluruh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Dan untungnya OPD terkait bisa... Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Klungkung belum menerima surat rekomendasi dari Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah atau Pansus TRAP DPRD Bali terkait penghentian sementara proyek pembangunan lift kaca dan wahana ekstrim jump di Pantai Kelingking. Hingga saat ini pembangunan kedua proyek tersebut terkatung-katung karena belum ada kepastian.
Wakil Bupati Kelungkung Cokorde Gede Surya Putra mengatakan, Pemkab Kelungkung menyerahkan kasus ini kepada Pansus karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Provinsi Bali. Namun Cok Surya menambahkan, investasi di Kelungkung sangat penting, namun ia meminta investor mematuhi regulasi agar tidak merusak lingkungan. Termasuk misalnya kalau rekomendasinya harus tutup permanen atau dibongkar? Terkait dengan itu saya belum terima jelas ya dari kalau apa yang disampaikan kita belum terima rekomendasinya. Tapi apapun itu nanti kita akan cari yang terbaik, solusi yang terbaik daripada apa yang direkomendasi. Jadi untuk Pemkab belum menerima gitu? Kita belum terima suratnya terkait dengan apa menjadi usulan dari Pansus. Ya, kita pemerintah Kabupaten Kelungkung sebenarnya sangat membuka ruang kepada para investor terkait dengan pembangunan di segala sektor. Tapi kita juga ingin iklim investasi itu berjalan aman di semua lini, baik pihak investor, masyarakat dan pemerintah. Win-win solution di sana harus kita berikan rasa aman terhadap investor, masyarakat dan juga pemerintah secara regulasi. Sudah sepekan pemerintah menghentikan pembangunan lift kaca dan wahana ekstrim jam di Pantai Kelingking. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi investor untuk melengkapi data dan perizinan sesuai dengan permintaan Pansus Terap DPRD Bali. Pembangunan proyek lift kaca yang melibatkan investor asal Cina menuai protes karena berpotensi merusak lingkungan. DPRD juga menghentikan proyek wahana ekstrim jam dengan investor asal Rusia karena berbahaya dan perizinan yang belum beres. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung.